Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten di pembangkit listrik ya. Ini emiten pembangkit listrik yang menurutku menarik ya untuk kita simak, untuk kita analisa ya. Oke, sebelum kita pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan saham kodenya KEEN ya, token. Nah, ini token Kencana Energi Listrik Lestari ya, ini satu perusahaan yang di bidang ini ya, pembangkit listrik ya. Kalau lihat ini core bisnisnya ya, ini pembangkit layanan listrik ya, layanan listrik, konstruksi, perdagangan, industri, investasi, transportasi. Nah, itu ya. Nah, ini mengoperasikan PLTA juga nah ya, ini PLTA di Sumatera ya. Nah, ini ya, banyakkan operasikan PLTA. Kalau kita lihat untuk pegang sahamnya ini sedikit unik ya, banyak juga ya ini sekitar Paramata Indah Lestari 30% ya pegang sahamnya. Berikutnya ada Tepco Renewal ini 25. Berikutnya ini ya ada Pak Henry, Magnani, Jenny dan lain-lain nih. Lumayan banyak ya. Mega ini kebanyakan direksi ya, direksi pegangan ber 11%, Jenny ini 5%, terus Usman Cahyadi ini 1,1 berikutnya ya. Nanti teman silakan dibaca aja sendiri di sini ya. Nah, dulu EPO-nya tuh 396 ya, EPO-nya dulu untuk Ken ya. Nah, harga saat ini di 474 ya, belum ya, udah naik lah ya, lumayan naik. Jadi datanya seperti itu ya. Ini EPO-nya 2019 di 396 ya untuk EPO-nya dulu. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangannya. Ini kita akan membandingkan dengan laporan ini kan baru keluar ini ya, LK kuartal 1 ya. Dan kuartal 2 belum muncul, jadi nanti kita akan bandingkan dengan kuartal sebelumnya ya, di kuartal tahunannya atau empatnya. Coba lihat ya, signifikan enggak ada kenaikan. Nah, ini kalau kita lihat ini asetnya ya. Untuk asetnya ini sekitar punya 304 miliar ya. Di sini tertera 304 juta karena di sini disajikan dalam bentuk dolar guys, ternyata guys ya. Jadi ini 4 juta dolar ya ini ya. Jadi nanti silakan kalikan saja ke teman ya. Ini 304 juta dolar ya. Nah, ini disajikan dalam bentuk dolar ya. Nah, 304 juta dolar, dan ini sebelumnya itu 300 juta dolar ya. Ini kalau kita bandingkan secara year to year ya, per kuartalnya. Nah, ini per ini ya, per kuartal ya. Ini 31 Desember, jadi ini kuartal keempatnya, dan ini kuartal ke-1 ya, 31 Maret 2022. Nah, jadi untuk segi aset naik ya sekitar 4 juta nih ya, 4,9 juta US dollar ya untuk kenaikan, karena di sini disajikan dalam bentuk dolar. Kalau untuk ekuitasnya sendiri ini untuk liabilitas dulu ya, liabilitasnya sekitar 136. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 137, jadi ini turun ya. Kalau kita bandingkan per kuartal kemarin ini turun ya, dari 137 dolar turun ke 136 juta dolar ya. Jadi turun hampir ya sekitar 1 juta dolaran ya untuk penurunan liabilitasnya. Nah, untuk ekuitasnya harusnya naik ya. Ekuitasnya juga sama ini di 168 ya, 168 juta dolar. Kalau sebelumnya itu 163 ya, kita bandingkan ini per kuartalnya. Jadi naik ya hampir 5 juta US dollar ya untuk kenaikan ekuitasnya sendiri. Nah, kalau kita lihat untuk pendapatan, nah ini secara year to year-nya ya. Pendapatannya dulu 9 ya, dulu 7 juta, dan ini naik ke 9,6 ya, 9,6 juta US dollar kalau kita bandingkan secara year to year-nya. Nah, untuk laba bersihnya sekitar ini ya, sekitar 5,2 juta US dollar. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 1,9, jadi naik hampir 200% ya, hampir 200% kenaikan, atau sekitar 180%an lah ya
untuk kenaikannya. Dan IPS nya sendiri dari 0,4 naik ke 0,9 ya, jadi naik ya 1,20, sekitar 120%-an ya untuk kenaikan IPS nya sendiri. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, laporan per kuartal 1 ya, tapi kita bandingkan untuk kuartal sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kuartal 4. Nah, kalau kita lihat di kuartal kemarin tuh dia punya ini ya, laba sekitar 7,784 ya, 7,784. Kalau kita bandingkan dengan saat ini 5,2 ya. Jadi karena ini masih ada 3 kuartal lagi, jadi seandainya nanti kuartal 2 performanya baik, bukan nggak mungkin udah sama ya, udah menyamai kuartal tahunannya ya, karena itu tinggal 2 juta lagi udah sama ya. Nah, tinggal kita lihat performa nanti di kuartal kedua 3 seperti apa. Kemungkinan kalau mampu mematahkan performa ya sampai kuartal 3 udah melampaui harusnya ya. Oke, dari segi ini ya, kalau kita lihat dari laporan keuangan ini ada kenaikan ya, kenaikan dari labanya sendiri sekitar naik ya hampir 180% ya, 180%. Dan untuk IPS nya juga naik ya sekitar 120% ya untuk kenaikan dari IPS nya sendiri. Nah, oke, kita lihat ya untuk chartnya, dan ini emiten ini juga menarik ya, bagi rajin bagi dividen, ini bagi dividen ya 2022, ini 2021, untuk 2020 masih bagi ya, walaupun ini corona ya, pas ini kan pas corona tetap masih bagi dividen ya, padahal ini kena covid kemarin, ini masih bagi dividen. Nah, ini baru EPO terus jatuh ya. EPO nya tinggi ya, sampai 700 naiknya ya. EPO-nya di 396 berarti ya. Nah, untuk harga saat ini sebenarnya udah membentuk channeling nih guys ya. Kalau kita lihat ini ada channeling di arah sini ya. Kalau kita lihat base-nya di arah sini ya, ya sekitar 418 ya sampai 410 ya. Itu ada base 418 lah ya, 418. Ini base nya sampai saat ini ya, harga di sini sekitar 498 lah ya, jadi di area situ untuk channelingnya. Jadi harga saat ini udah lumayan naik ya, jadi strateginya boleh nunggu di sini break sekalian ya, nunggu break sekalian nanti akan karena potensi naik ke resistnya di sini ya. Nah, kalau udah break mungkin bisa nunggu break di sini. Karena potensi resist di sini. Nah, jadi resist ini jadikan support untuk SL nanti ya. Kalau seandainya nanti gagal langsung SL, karena mungkin bisa terjun bablas ke sini ya. Atau mau nunggu di sini ya silakan di area 400 nih ya, 418-an silakan mau nunggu di situ, karena ini kelihatan ada channeling ya. Dan ini udah lumayan di atas channelingnya, jadi lebih baik nunggu ini jebol channelingnya. Nah, karena udah beberapa kali seperti itu naik terus turun lagi ya, mentok supportnya, naik lagi terus turun lagi, ini naik lagi ya. Dan kita lihat apakah nanti dia kuat jebol resistnya di channelingnya. Kalau nggak kuat ya kita lebih baik nunggu di sini ya. Tidaknya kita udah ada data ini lumayan ya, perusahaan ini lumayan sehat, terus rajin bagi dividen juga ya untuk ininya. Nah, untuk Boxer sumarinya sebulannya tuh sebentar kita lihat per bulan ini ya, sekitar IN ya, sekitar pegang di hampir 585 juta ya. Ini average-nya di 466 dan harga saat ini udah di 474 ya, jadi lumayan udah tinggi ya. Kalau kita lihat dari Boxumnya ini ya, terus EP juga sama di 451, lainnya di 463 ya. Nah, kebanyakan di arah sini guys ya, di arah sini, dan ini udah lumayan di 74 ya. Sebenarnya belum begitu jauh ya, coba lumayan aja kalau nanti ternyata ini IN distribusi ya. Nah, jadi ada beberapa strategi ya, mau nunggu atau mau ente di tengah-tengahnya sini silakan ya. Ini lumayan ya, ini MA20 MA200 nya ya, atau mau seperti itu, atau mau nunggu sekalian di supportnya di channelingnya ini ya silakan ya. Tapi ini salah satu emiten Ken ya, jadi segi fundamental lumayan bagus ya, tadi perusahaannya naik ya. Terus ini juga rajin bagi dividen juga ya. Nah, ini untuk chartnya ini sedang di area channeling ya, jadi lebih baik nunggu break dulu aja
baru nanti entry dan support assistnya tadi kan jadi support, nanti bisa jadikan SL atau menunggu di support channelingnya ya, untuk amannya ya. Nah, seperti itu guys. Oke, sekelas ya untuk analisa Samken. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ditulis ke komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.